Silakan, tafadhol. Siapa yang duluan? Ada 2 pertanyaan, berarti satu-satu. Silakan, tafadhol. Silakan dipilih jawaban pertanyaan mana yang akan dijawab. Yang pertama tentang ahli waris. Yang kedua tentang Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Pertanyaannya, ada saudara seibu sebapak, saudara satu laki satu perempuan gitu, dua-duanya laki, ya, mati bapaknya, apakah dua-duanya dapat warisan atau tidak? Kan? Begitu mati bapaknya, warisan itu akan dibagi kepada seluruh ahli waris. Ini adik kakak ini berdua mau, otomatis sih dia mau. Ya memang mati mana, maka harta itu dibagikan kepada si A dan si B sebagai anaknya. Mati malik si B, bareh mau malik ini si siapa, si B ini sebagai saudaranya. Kalau tidak ada anak lakinya semetonnya itu. Iya, makanya tiang kalau sering kalau dapat pertanyaan ahli waris biasa kita arahkan dia, kita alihkan dia ke kuah lebih baik. Soalnya bareng mun kuah itu telitinya selaku ahli waris. Amun nengannya kadang-kadang arah diajari ahli waris lagu dia disebut ya, atau kadang-kadang ada dia yang hajib penghalang dia tersebut ya. Makanya lebih baik kalau masalah warisan ini soalnya rentan jadi masalah ini, lebih baik dikonsultasikan langsung ke kuah, nanti kuah yang menjajarkannya terus. Soalnya kamu tanya tau ada nega sebutang deh, ada beberapa sebut deh lagu si lain dia sebut. Akhirnya kita bilang ini dapat, nggak sebut yang lain. Pada si dengan oh si pula dia nyebutnya si Ustadz no, Ustadz jadi landasan bayu. Ya, jadi lebih baik langsung ke kuah, nanti di sana dijajarkan dia. Lagu munzohir pertanyaan nengone, ya bapaknya meninggal, maka warisan itu dibagi kepada anak-anaknya. Mati kemudian malik, bahkan bagi malik tipe ahli-ahli warisnya. Mbe si juluan mati, maka itu yang duluan dibagikan hartanya. Amak bejulu mati, harta amak itu bagi julu. Ya, biar mau ini baru kemudian harta berikutnya ini, ya misalkan amak mati. Kemudian di suwe mati si B. Padahal harta ini belum dibagi dengan amak ini. Maka bagi dulu dari amak, bagi dulu A mana sekian, B mana sekian, C mana sekian. Baru pada si B ini karena ada hartanya dia itu bagi lagi hartanya. Ya, bagi malik hartanya. Kumbena mana anak duluan tinggal ba amak semua. Nah, dapat nggak anaknya ini? Cucunya lah dianggap cucu berarti. Cucu. Oh, terang. Hah? Ninggalang hak. Oh, gitu. Betul inangku masih ini berjatah karena kan yang mati misalnya. Ahli waris duluan mati. Iya. Ahli waris bejulu mati. Oh iya, jelas ya. Jadi sekarang misalkan si ibu katakanlah ada 2 orang saudara berdua amak ski, 2 dengan niki berdua anak-anak endah. Salah sopok mati bejulu. Maka dia dibagi hartanya ini dengan semeton si mati ini dibagi hartanya tipe anaknya dulu. Ya, begitu mati kakek lah istilahnya masih paling belik mati bendera mau ini menina anaknya. Ya, cukup diambil oleh si anak yang pertamanya itu. Angka mau dengan ini memang paling enak ke kuah. Badai le kuah jabarang ini tatono. Ya, dijabarkan semua. Mau ndak bersual, kuah kan jadi bersual. Ya ngadilang deh badai. Teh nina selesai ini pengadilan agama taning, kan? Aku mau nitil ini di ini selesai nih. Dan ini selesai karena badai arak beberapa ahli waris ini disebut ya. Sehingga itu dia tersebut ya. Barang itu balik terus. No, ide dia mau. Mana. Kan dia mau ustaz tu mana dia mau. Mana.
Kan dia nemu karena penanya dia menyebut ya, atau ada beberapa hajib juga tidak disebut. Maka kita sekarang temu pertanyaan masalah warisan, ujung pertanyaan, ujung jawaban pasti kita mengatakan konsultasikan dia ke KUA, karena memang itu tugas dia KUA nih, ya. Dan memang juga di KUA setelah kita buka lihat panduannya, ada beberapa di sana yang menyelisihi KUA memang. Ya, dan mudah-mudahan nanti bisa dirubah dia aturannya itu. Ada sedikit undang-undang di sana yang menyelisihi hukum ahli waris KUA. Ya, dan mudah-mudahan nanti bisa dirubah ke depannya oleh orang-orang yang berkompeten. Wallahu taala a'lam. Silakan masalah kedua, Ustaz Muhammad. Alhamdulillah, pertanyaan kedua tentang amalan ibadah ya. Ibadah. Amalan kan ada yang adat, ada yang ibadah. Nah, lagu ini pertanyaannya yang ibadah. Amalan yang kita kerjakan dengan tujuan agar dapat pahala, ante temu surga, itu ya. Kalau ibadah, maka seperti yang kita katakan tadi, kalau niatnya ibadah, yang bedakan dia dengan adat. Kalau adat kan umum dikerjakan oleh orang Islam, orang kafir, seperti tidur, makan, bermain, itu kan selakuan, itu adat. Adapun ibadah, maka itu pegawaian yang dikerjakan dengan tujuan agar dapat pahala, surga, agar terhindar dari neraka dan yang semisal dengan. Nah, untuk yang ibadah ini dia harus ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus ada dasar hukum, entah itu perintah dari Nabi atau contoh dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, atau contoh dari para sahabat. Contoh dari para sahabat yang mereka sepakat mengerjakannya, tidak ada sahabat lain yang menyelisihi. Tidak diketahui ada yang menyelisihinya. Oh, ini kemungkinan besarnya amalan sahabat-sahabat ini kenapa sepakat semuanya? Kemungkinan besar mereka ambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk ibadah yang seperti inilah yang diterima, yang berpahala, yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau ada orang melakukan suatu amalan dengan niat mendapatkan pahala, lagu ndenara contoh atau ndenara perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadahnya ini mardud, ditolak, tidak diterima. Diterima artinya ndenara pahalana sia-sia. Mungkin arah kita ya mungkin berpikir misalkan lelahna pegawaian masa kena sia-sia dina sade pahala. Ini si nyuruh yang gawe pegawaian, tidak ada contoh, tidak ada perintah merida bedang tanah lebah le ndek doa besuruh ndek dah ngombe datang tukang miang ida bangunan tono ngombe kira-kira ini tiang ini ada WC si tukang, dia doa besuruh, dia doa apa rana nanggor ya. Apakah terima kasih kita tuh ngombe kan sili ida yo. Saya nyuruh tagin mia toko kan jeding pian ini dia doa besuruh. Begitu juga ketika dia nyuruh tukang mia bale, kan ada contoh sadek ya, ima gambar atau gambaran mengenai piang ita jeding le tengah le mudi. Ternyata tukang no mikir aduh model layak ini si bagus le julu to jedingna ngombong ko ini yo saya nyuruh ida lain tersuruh ida lain pihak dah. Jadi tidak semua pekerjaan itu layak diberikan nilai, bahkan banyak dari pekerjaan itu layaknya diberikan hukuman meskipun niat baik. Makanya amalan ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti orang belanja
dengan menggunakan uang palsu. Ini dengan ini ndara kepeng nah lagu butuh nebus seninana di rumah sakit nebus sugul beranak senina ndara kepeng nah ngombe carana bebayar ngadu kepeng palsu ngombe kira-kira nasib ini niatnya bagus untuk keluarga untuk anaknya lagu kepeng palsu kaduna kan tertangkap ya oleh polisi ini. Begitulah ya gambarannya orang yang beramal tanpa ada dasar dari agama, niatnya meskipun baik tapi akibatnya akan sangat fatal. Makanya hadis yang terkenal yang sering kita dengar, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat itu di neraka. Tapi ini sekali lagi dalam urusan ibadah. Jadi amal ibadah yang tidak ada contohnya dalam syariat, tidak ada pahalanya, bahkan diancam dengan neraka waliyadzubillah. Ini mungkin jadi tidak ada istilahnya orang yang melakukan amalan bid'ah itu tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Enggak, justru dia dapat dosa karena ini adalah kezaliman kepada syariat, kepada kemurnian ajaran Islam. Wallahu a'lam. Ya, berdosa kan, diancam neraka. Jadi bahkan ulama kita mengatakan dia lebih berat dari maksiat biasa bid'ah itu karena dia bisa menutupi kebenaran dan mengotori kemurnian syariat. Wallahu a'lam. Ara kanak di nepuasa terus tegur teh ya kan di puasa jawab ya meleng-meleng kusoh. Nah, umbiang kunine. Jadi pertama kita kalau melihat kemungkaran wajib tetegur terubah kemungkaran no. Man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadih. Sei singgita kemungkaran maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Sei ngerubah ngaduma ini. Sing rubah ngaduma adalah mereka-mereka yang memiliki kekuasaan. Ama kita anak nende puasa kanggo ngaduma ngerubah. Kita ane mangan nebait piring apa tumpakang piring no. Kita ane nginem madu gelas baitin gelas no. Bu ngaduma. Kadu sendah nah kita dengan dia puasa ngaduma bala ya. Poros ya jintit ya sugulang. Saut makanan kepala desa sendah ngano. Ya, kalau mereka mampu menggunakan tangan merubahnya, lagunde ngaduma dicukupkan dengan lisan berdosa ya. Si mampu ngaduma harus ngaduma bebala. Ya, sebagaimana dengan si mampu hanya lisan dan kanggo ngaduma. Hanya lisan atau mampu dia hanya dai misalnya hanya ustaz cukup dengan lisan dan ngaduma. Mara-ara lembaga-lembaga nu kita dengan dia puasa langsung sedang tukun dengan kita dengan nginem yang boleh balak dengan ini enggak benar ini. Dia hanya batasan kemampuannya dengan lisan, cukup dengan lisan dia mencegah dan ngaduma. Berarti dia melampaui batas. Umaniki dilakukan atau si pebalak ngaduma dengan si memiliki kekuasaan. Ya le desante bekades, le dusunte bekadus. Anaknya berbuat dosa, mana balak ngadu mana? Ya, munde bau ngadu ngadu lisan. Ya, balak yang ngadu lisan. Karena awang ngone ino, ya angkun balak yang ngadu lisan. Kan deme puasa yang neguri ino. Ya, dan ingkar mungkar niki penting. Ingkar mungkar penting. Munde tepada saling ingkarin kemungkaran, selapuan tegin binasa. Selapuan tegin binasa. Nangka dengan bermaksiat, ya bermaksiat memang. Muntah ngoloang ya turun azab. Saya kira-kira si ingin kena si azab no. Selapuan tak kena. Nangka ini gempa si berkali-kali na coba ada kita. Subhanallah gempa ini peta na jama titik-titik pariwisata no jama peta ini. Sembalun, gunung no. Pemenang gili-gili itu. Nangka le kota raja apa rana air terjun ini. Lebayan kita Sendang Gila Senaru daerah-daerah pariwisata Japeta si gempa itu. Terus sekarang yang kena bencana ini si jadi korban, apakah mereka si santai-santai kena korban?
Apakah hanya mereka yang jadi korbannya? Enggak, masyarakat semuanya kena, sembalun sesembalun jama kena. Ya, le pemenang sepemenang jama bue ruru balik. Nah ini dia kalau tidak ada ingkar mungkar, apalagi justru mengambil kesempatan dari maksiat itu. Le saat turun azab, selapuan terkena azab. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan le surah Al-Maidah misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam." Bani Israel terlaknat isi Allah. Laknatnya isi Allah. Apa sebabnya? Di ayat keduanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh." Sebab mereka dilaknat karena mereka tidak saling balak. Dia saling balak le dalam perbuatan kemungkaran. Ngoloang dengan berbuat kemungkaran. Alur ke ya aku mana? Ya ita mana? Lantaran tidak meringkar mungkar, payu laknatna si Allah Subhanahu wa taala. Lantaran tidak ingkar mungkar, payu laknatna si Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingkar mungkar harus tegak. Lagu ingat, ingkar mungkar sesuai dengan batasannya. Dengan si batasan hanya lisan, tidak boleh dia naik kepada merubah dengan tangan. Jadi tetap langsung ingkar mungkar no. Ya, ndak ada teduh, ndak ada nyerah gara-gara yang ngenang alur meleng-meleng kuaku, awak kuaku mana. Padahal mau turun azab kan dia nanti doang tak azab selapuan terkena. Ya, jadi tetap ingkar mungkar dengan hikmah dan dengan cara yang sesuai dengan kemampuan kita. Wallahu taala a'lam. Silakan pertanyaan kedua mungkin atau mau dilanjutkan sama Ustaz Masyar, tafadhol. Ya, ini masalah. Nama Yazid masih kira nang Bali nih. Iya. Jadi berketan apakah halal ke haram nanti. Kalau itu selama bukan sembelihan maka hukumnya secara hukum syar'i halal dinarang haramang, kecuali kalau itu sembelihan. Jadi buah-buahan atau gegodoh ke jajalapis bau nang ngombe itu secara hukum halal atau haram halal. Tapi kalau dari pandangan misalnya pandangan dakwah ya bisa saja beda. Misalnya kalau sama Yazid ini tokoh agama misalnya kan, ustadz atau bagaimana, nah ini kita katakan tidak layak, tidak bagus meskipun halal tapi tidak bagus. Lalu kalau itu kalau dari tinjauan sisi maslahat dakwah. Lagu lamun tengah tuanang hukum secara fikih halal haramnya maka itu halal. Wallahu a'lam. Ara batur nyinggak hondante pas ule-ule sun ruti jauhna. Ngana apa kesalahan ruti? Tiba-tiba dia puasa ngono. Kaya alum beri ruti sedangna puasana ngadu hondante. Nah ini ngombe hukumnya ini. Amun tuah nana olengan awal ya gin nyedang puasa ngadu hondante no. Ngadu hondante yang beli beli kakenan tahu tu lengan awal saat itu nyingga berarti itu tolong menolong dalam dosa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dendek tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Lagu mun dia tahu ya awalnya. Ya batur teh ne, batur teh tetangga apalagi ya butuh Honda ruan cang sehingga Honda na awakah karena ingin membantu dia secara umum. Dia tahu ya mun ya gin lalu aning toko apa misalkan beli roti terus kakena si ya menjadang puasa dia tahu ya maka tidak dosa. Ya dia terdosa karena dia tahu ya. Lagu mun tuah tahu lengan awal angkuna sigin nepong puasa na ya tetap tersade ya maka itu kena itu. Ya kena itu dosa no. Ya lagu mun dia tahu ya maka tidak kita kena dosanya. Wallahu ta'ala a'lam. Soal kedua, Masyar, tafadhol. Ya masalah tempat orang kafir ya, tempat makan, piring, gelas, awani
al-kuffar istilah, atau ina ya, ina bahasa Arab ina ini. Ina bahasa Arab. Bejana. Pada merama ama itu kan bahasa Arab, ma air kan. Ina jadi tangka, nama nyugulang ai, ina nangka jadi manusia itu. Ngopong luar biasa pebalo tempo bahasa nih. Jadi hukum asal bejana orang kafir itu suci selama tidak dia diketahui ada najis. Selama dina jelas nyata najisna le mambuna le ruana maka hukum asalnya suci. Nanti nama paune nabinta wah nginam lengan bejana dengan kafir mangan le balen dengan Yahudi tesuguhang pabembe biasa dimakan. Selama dene nyata kita memang najis. Kalau ada najis, jadi masalah suci tidak itu tergantung dari apakah ada najis atau tidak, bukan dari persangkaan doang. Jelas nyempong nih? Ya jelas dengan kafir kan denara najis-najisan mereka. Lagu kita piring ini apakah bersih ke darah mampu apa, selama bersih suci butuh kadu. Ya lamunah biso ya ngadu sabun bersih suci. Jelas nih, kecuali lamunah mapong kita ajama piring ini terjilat si anjing. Kita jama ya terus apa bisa-bisa ngadu sabun cuci, nah itu baru ndak kadu ya. Lagu lamun ditegita jama ya kadu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Ditebum bade-bade hanya berdasarkan keraguan, harus atas dasar yakin. Karena kaedahnya le ulama fikihna mapong al yakin la yazul bisyak, keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Artinya yakin te le piring le gelas le tempat ini suci karena kita te bersih suci ndara mampu najis ndara ruan najis. Nah maka keyakinan ini ndene bau te ilangang tekalahang si keraguan-raguan ndek kewah ngadung ini ndek kewah ngadung ini dan terus ndek bau. Jadi tetap bau selama dene nyata tegitara kotoran atau najis. Si harus apa istilahnya tersertu karena ngaduai pitu kali salah sayina ngadu tanah itu hanya jilatan anjing. Adapun babi ndek karena darah dalil. Nah, siara dalilnya cuman anjing doang. Jilatan. Jelas ngepong nih. Nah, wallahu a'lam. Suatu hari saya ikut menguburkan. Terus dalam acara penguburannya, tata caranya tidak sesuai dengan sunnah. Luwe cara-cara bid'ahna tono. Nah, apakah saya terkena tidak dengan ancaman kebid'ahan tersebut, termasuk di golongan bid'ah itu atau tidak? Jadi kalau sampai ridho dengan cara mereka, ya reda antum ya paham nama ridho lati tau na ya reda na cara ino setujuin na cara ino ya maka masuk ke dalam golongan ahlul bid'ah. Tapi kalau ada pengingkaran di dalam hati, karena kita kalau lihat kemungkaran, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi, rubah ngaduma. Kira-kira EP nak mampu kan rubah ngaduma saat ini? Dia mampu selangsung EP talak terus dalam kubur terus. Atau ngadu lisan dia mampu ruana. Ya, maka saat ini fal yughayyir fa illam yastati fa bi lisani wa illam yastati fa bi qalbi. Rubah ngadu hati. Umbe cara ente ngerubah ngadu hati, jangan setujui perbuatan tersebut. Dene reda ya. Dene setujuin ya, maka insyaallah kita bisa keluar dari golongan mereka itu. Lalu mau sampai setujuinnya, maka termasuk kita ke dalam golongan mereka. Jelas ya? Wallahu taala alam. Masalah liburnya azab bagi orang yang diazab dikubur di bulan Ramadan
Ada hadis, tapi kata ulama kita semua hadis yang bicara tentang liburnya azab di bulan Ramadan semuanya dhaif. Itu kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, semua riwayat tentang ini lemah. Jadi yang sahih tidak ada keterangan seperti itu. Ini perkara gaib, jadi dasarnya harus sahih, jelas, dari Al-Quran atau dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Ada riwayat katanya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan lainnya, tapi para ulama hadis mengatakan tidak ada yang sahih. Jadi tulakang tipa asal. Hukum asal azab kubur itu terus menerus sampai kiamat, kecuali beberapa yang dengan sebab-sebab tertentu yang disebutkan oleh ulama kita, seperti doa orang hidup atau pembayaran hutang kalau dia mati membawa hutang dan semisal dengan, atau sedekah yang dikirim diniatkan oleh orang yang masih hidup untuk dia. Ini diantara perkara yang kata sebagian ulama kita bisa mengistirahatkan, memutus azab kubur bagi orang yang diazab di dalam kubur. Wallahu a'lam.